Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Adrian Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyebab HP bootloop dan solusinya ya guys ya. Ada intinya saja yang akan kita bahas, ada 4 intinya penyebabnya kenapa bisa bootloop ya gitu. Intinya zaman sekarang ini banyak sekali kasus bootloop ya gitu. Barangkali kalian lagi butuh solusi, insya Allah di sini. Jadi kalian harus tahu dulu penyebabnya ya. Apa sih bootloop itu? Bootloop itu kondisi di mana handphone itu tidak bisa masuk ke home screen atau ke tampilan menu atau mentok di logo. Jadi inilah bootloop, contohnya kita akan menghidupkan HP ini, kebetulan HP ini udah lama sekali, contohnya seperti ini bootloop. Nah, ketika kita menghidupkan HP ini, kondisi HP ini mentok aja di logo ini ya, di Evercross ini Evercross ya gitu. Apabila dia tidak mau masuk ke home screen, itu namanya bootloop ya guys. Oke guys, itu dia bootloop namanya ya. Jadi cara simpelnya saja biar kalian paham. Oh, itu yang namanya bootloop tuh ya. Oke, apa saja sih penyebabnya? Penyebab HP bootloop yang pertama yaitu satu, akibat software yang sudah crash atau sudah rusak gitu. Jadi di dalam hardware HP ini ada software dan hardware. Nah, software inilah yang bisa pertama kali menyebabkan HP bootloop ya, karena crash gitu, karena memang benar-benar udah nggak kuatin lah, intinya nggak kuatin karena beban aplikasinya, beban memori internalnya, beban memori RAM-nya gitu kan. Jadi nggak sinkron lagi dengan hardware gitu intinya. Akibat crash ya, banyaknya crash aplikasi gitu yang terlalu berat gitu untuk di handphonenya. Nah itu dia akhirnya bisa softwarenya rusak gitu ya. Seperti itu yang pertama ya guys ya. Jadi akibat dari software yang sudah crash atau rusak gitu. Kita lanjut, yang penyebab yang kedua yaitu gangguan pada mesin atau baterai ya. Oh, apakah hardware bisa menyebabkan? Bisa ya guys ya. Yang terutama di banyak kasus diakibatkan bisa bootloop itu karena baterainya ya. Baterainya memang udah rusak gitu ya. Jadi udah rusak, baterainya udah rusak atau mesinnya memang sudah tidak kuat untuk mengangkat softwarenya tadi. Intinya seperti misal contoh, karena kelemahan udah lemah RAM-nya, udah lemah mesinnya gitu kan, otaknya jadi tidak sinkron lagi untuk bisa masuk ke home screen. Dan seperti ini bootloop tuh ya. Nah ini akibat dari mesinnya, ini sengaja saya tidak flashing, tidak benerin, jadi memang untuk konten gitu ya. Jadi biarkan saja ini kondisi bootloop seperti ini yang di bootloop ya, seperti itu. Itu dia yang diakibatkan gangguan dari mesin atau baterainya. Kalau baterai sering terjadi juga karena baterai nggak bisa ngangkat dan akhirnya banyak sekali ke sini, udah masuk ke sini kadang mati lagi, klap udah bootloop, tulisan Xiaomi, Oppo, Evercross atau yang lainnya Samsung, tapi tiba-tiba klap mati lagi. Ya itu masuk juga ya guys ya, karena akibat mesin atau baterai yang sudah rusak. Ada juga yang memang disebabkan yang lainnya juga dari komponen-komponen yang lain ya guys ya. Itu harus cek hardware-nya. Oke, yang ketiga yaitu ini yang mungkin sekali bisa terjadi ya guys ya. Kalau kita memiliki handphone yang misalnya sudah lama tidak dipakai. Jadi yang ketiga ini akibat lama tidak digunakan atau dihidupkan HP-nya. Kenapa bisa demikian? Ya seperti itu ya guys ya. Kenapa HP-HP Android atau HP-HP Android ini ya terutamanya bisa bootloop gitu ya, akibat tidak dinyalakan gitu ya.
tidak dinyalakan handphonenya, tiba-tiba mentok aja di logo. Dan ini udah berapa tahun gak dinyalain HP ini dan akhirnya mentok di logo seperti ini. Ini kasusnya seperti ini guys ya. Udah lama, udah tahunan gak dinyalakan. Di saat kita nyalakan seperti ini, udah ditunggu berjam-jam sampai habis lagi baterainya, nggak mau nyala. Itulah akibatnya kalau memang kita tidak lama tidak digunakan handphonenya atau lama tidak dihidupkan HP-nya gitu. Jadi kalau ada HP yang lama gitu, ini resikonya, penyebabnya kenapa bisa bootloop ya gitu. Oke. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah salah memasang custom ROM ya. Ada juga para operator di dunia HP Android ya. Para operator itu biasanya mengcustom ROM gitu ya, dan mencoba untuk dibuild ke HP. Misalnya contoh ROM-nya atau softwarenya itu kita memiliki HP Xiaomi. Nah, ketika ada ingin tampilan berbeda atau ingin dalaman berbeda, maka di custom ROM ya. Ya kita harus porting ROM dulu supaya bisa booting di HP yang kita miliki, yaitu Xiaomi-nya gitu ya. Jadi kita porting ROM software Oppo-nya dan kita masukkan ke dalam HP kita. Itu harus yang pinter, udah pinter ya, seperti itu. Jadi kesalahan custom ROM akhirnya menyebabkan bootloop ya. Nah, seperti itu. Itulah beberapa penyebab kenapa HP kita bisa bootloop. Yang pertama yaitu software yang sudah crash atau rusak. Yang kedua, gangguan pada mesin atau baterai atau komponen lainnya yang ada di HP tersebut. Yang ketiga yaitu lama tidak digunakan atau dihidupkan HP-nya. Yang keempat yaitu salah memasang custom ROM ya gitu. Oke, itu dia penyebabnya yang menyebabkan bootloop. Kita akan ke solusinya ya guys ya. Solusi yang pertama yaitu untuk software yang sudah crash atau rusak, ada solusi. Tapi sebelumnya, sebelum kita ke solusi itu, ada solusi yang paling simpel. Paling simpel yaitu kalian hanya tinggal, kalau keadaan seperti ini baru pertama kali mengalami kondisi seperti ini, misalnya mentok di logo, kalian cukup pijit tombol power saja yang lama guys ya. Contohnya seperti ini guys. Dan ini pastikan HP kalian ketika mijit power yang lama ini harus ada getar atau ter gitu kan. Kita coba ya. Nah, kalau ini tidak ada getar, ya guys ya, tapi dia balik lagi ke upper cost gitu ya. Nah, inilah yang tidak bisa mengangkat kalau biasanya tidak ada getar ya gitu. Nah, itu pastikan, usahakan ada getar ya. Getar ter gitu biasanya. Kalau udah getar, kalau udah muncul seperti ini, biarkan lagi. Itu solusi tercepat untuk memperbaiki software yang sudah rusak ya, atau bootloop ya. Itu yang paling pertama kalian harus lakukan. Jangan panik, intinya seperti itu. Lakukan sekali lagi, pijit tombol power yang lama. Nanti kalau ada getaran atau booting lagi ke Evercross atau ke Xiaomi atau ke Oppo atau Samsung, kalian lepas lagi. Silakan tunggu, mudah-mudahan berhasil dengan solusi pertama itu tanpa ke yang lain. Intinya seperti itu. Kalau berhasil, syukur alhamdulillah. Itulah trik yang pertama harus kalian lakukan. Jangan panik, intinya seperti itu ya. Kalau mengalami crash atau rusak softwarenya ya, seperti itu, mengakibatkan bootloop, tinggal power saja, pijit yang lama, kemudian tunggu sampai ada getar atau tidak getar, atau sampai kembali ada tulisan brandnya apa, kemudian pijitan kalian lepaskan. Insya Allah kalau tidak mengalami kerusakan yang berat, akan kembali masuk ke home screen. Itu yang pertama ya guys ya. Jadi itu yang pertama harus kalian lakukan ya guys ya. Oke, kita akan ke solusi yang memang benar sesuai dengan urutannya. Solusi yang pertama, software yang sudah rusak crash atau rusak ini, yang pertama solusinya yaitu update software atau di flashing ulang. Contohnya pijit power yang kalian lakukan udah
udah ini dilakukan tapi tetap saja nggak bisa-bisa, ya sudah, kalian update software atau flashing ulang ya. Cara simpelnya kalau kalian bisa flashing ulang yaitu dengan kalian pijit manual. Ada pijit kombinasi power dan volume atas atau bawah ya, untuk masuk kepada sistem recovery bawaan HP-nya ya. Nah, setelah itu, setelah masuk ke bawaan recovery HP, ini flashing ulangnya dengan mereset pengaturan pabrik atau reset ulang ya gitu. Itu solusi yang pertama, yang kalian tidak menggunakan komputer atau laptop untuk di flash HP-nya. Jadi flashing ulang maksudnya dengan mereset pabrik gitu. Itu yang pertama ya. Jadi software ya apabila yang sudah rusak crash seperti itu bisa ya guys ya. Biasanya kalau kombinasi power antara power volume atas atau bawah, atau yang ketiganya, atau ada yang kombinasi, kalian harus cari tahu kombinasinya antara power volume atas atau volume bawah gitu. Itu saja. Jadi kalau misalnya udah tetap nggak bisa juga, apabila kalian sudah misalnya udah di pengaturan pabrik dan tetap aja mentok di logo atau di boot loop, tidak mau masuk ke home screen seperti ini, tulisannya seperti ini guys ya. Jadi kembali lagi ke sini, maka apa yang harus dilakukan? Kalian tinggal bawa ke counter dengan di flash ulang atau update softwarenya gitu ya. Seperti itu saja untuk solusi yang pertama. Oke, kita lanjutkan saja dengan solusi yang kedua, yaitu apabila gangguan pada mesin atau baterai gitu ya. Yang paling mudah apabila akibat baterai, kalian bisa yang pertama bongkar dulu HP-nya, kemudian soket baterainya dicopot dulu. Kemudian pasang lagi dan coba nyalakan lagi. Kalau berhasil, langsung hidup dan masuk ke home screen. Nah, apabila gagal, biasanya harus diganti baterainya. Ada yang seperti itu ya. Banyak kejadian seperti ini karena kasus baterainya yang sudah rusak gitu ya. Apabila memang sudah mesinnya rusak atau komponen yang lain, itu harus diganti ya guys ya. Karena memang itu hardware yang harus kalian ganti seperti itu. Jadi tidak bisa mau diapain lagi. Kalau memang masih pengen menggunakan HP ini, ya harus ganti mesinnya seperti itu. Oke, itulah yang kedua apabila gangguan pada mesin atau baterainya atau komponen yang lainnya. Intinya harus diganti hardware-nya, intinya seperti itu. Oke, untuk yang tahapan selanjutnya, yang lama tidak digunakan atau dihidupkan HP-nya, tiba-tiba boot loop. Nah, inilah saran saya. Untuk yang ketiga ini, apabila boot loop, HP kita banyak misalnya nih, HP banyak lama kita itu, ya kalian harus casin, habis casin langsung hidupkan, semuanya langsung hidupkan, dan mudah-mudahan saja tidak boot loop ya. Jadi solusinya minimal dalam 1 bulan itu kalian nyalakan HP Android-nya. Mudah-mudahan HP Android kita yang miliki, yang jadul-jadul, yang udah tidak terpakai, yang memang tersimpan di lemari atau di di sorok-sorok kita atau di etalase kita, nyalakan ya. Barangkali bisa bermanfaat untuk di kemudian hari. Gitu intinya seperti itu. Jadi sangat mudah apabila kalian punya HP Android yang dimiliki kalian boot loop, tadi lakukan langkah yang pertama atau yang kedua seperti itu ya. Itu karena berurutan ya guys ya, berurutan karena ini yang memang mungkin jarang tapi memang sering sekali terjadi di orang-orang yang memiliki handphone yang udah berlebihan ya, dan udah lama tidak digunakan. Bisa terjadi di HP apapun ya. Dan ini contohnya di HP Evercost ini udah berapa tahun gak dinyalakan, dan ini gini saja guys ya. Susah ini, udah susah ini, harus minta di flashing atau mesinnya ini kena gitu. Nah itulah HP Android ya guys ya, butuh untuk dinyalakan saja minimal atau sebulan sekali lah untuk menjaganya supaya tidak terjadi boot loop atau kerusakan pada mesinnya. Intinya seperti itu. Karena semakin lama konsepnya semakin dinyalakan, maka insya Allah
keseimbangan antara hardware dan software itu akan tetap terjaga seperti itu ya. Oke, itu yang ketiga ya guys. Dan yang terakhir ini, salah memasang custom ROM ya. Nah, ketika kalian salah memasang custom, jangan panik dulu ya guys, sehingga bootloop gitu ya. Ketika bootloop, kalian cari file atau custom ROM yang sesuai dengan handphonenya gitu ya. Misalnya saya memakai Xiaomi Redmi Note 10 5G. Nah, carilah Redmi 10 Note 5G ini custom ROM-nya ya, seperti itu. Jadi kalian sudah oprek yang terutama udah pasang TWRP, nah kalian ambil ROM-nya dan coba install lagi. Insya Allah dengan cara seperti itu kalian akan terhindar dari bootloop ya. Itulah kasus yang memang sering dijumpai guys ya, di pecinta Android terutamanya gitu. Biasanya kasus-kasus ini sering terjadi gitu ya guys ya. Dan ini terjadi di HP ini ya guys ya. Ini sudah kurang lebih 15 menitan dinyalain dan tetap seperti ini, dan bisa dibilang ini sudah bootloop atau mesinnya sudah rusak gitu. Itulah akibatnya kalau HP tidak dinyalakan. Ya, ini uji coba saya terhadap handphone dan emang betul sekali guys ya. Uji coba ini tidak saya nyalakan HP ini dan memang rusak. Rusak mesin apa rusak software. Bisa dua-duanya ya guys ya. Seperti itu saja. Mungkin kalau ada yang lain-lainnya bisa kalian tambahkan atau komentar, atau memang kalau saya bisa bantu secara online, kalian komentar saja ya. Insya Allah saya bantu semampunya. Oke guys, mungkin itu saja. Mudah-mudahan HP kalian awet, HP kalian tetap terjaga, terawat, dan tidak ada masalah. Segitu aja. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe Aldeon channel ini, aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Jangan lupa bahagia dan bersyukurlah dengan apa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.